Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang proses pencernaan, ya. Proses pencernaan, di mana nanti proses pencernaan ini akan melibatkan pertama mulut, tenggorokan, kerongkongan, terus lambung, usus kecil, usus besar, ya, terus rektum. Untuk nanti usus kecil ini nanti kaitannya ke usus kecil ini nanti bisa dibagi tiga: usus kecil pangkal, terus usus kecil tengah, usus kecil ujung. Sama juga usus besar juga sama, usus besar pangkal, usus kecil tengah, usus kecil ujung, ya. Nah, usus kecil ini nanti kaitannya ke empedu dan kaitannya ke pankreas, ya. Nah, di sini kita tidak membahas secara detail proses pencernaan ini, ya, atau sistem cerna. Nah, ini aja sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Jadi nanti yang melibatkan sistem pencernaan ini ada mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan rektum. Maka kita tidak membahas secara detail dulu. Kita membahas secara prinsip-prinsip dasarnya dulu, ya, biar nanti akan lebih mudah dipahami. Maka nanti yang perlu kita pahami ini nanti kita pisah-pisah karena fungsinya kan beda-beda. Nah, ini kita bahas dulu dari ini dulu, satu dulu, mulut, ya. Nanti dari mulut ini baru tenggorokan, kerongkongan, baru lambung, usus kecil, usus besar, dan terakhir dia ke rektum. Berarti yang akan kita bahas ialah sistem pencernaan kaitannya dengan mulut. Jadi sistem pencernaan yang kaitannya dengan mulut itu sering disebut ada amilase ludah. Amilase ludah. Atau sering disebut itu petialin. Ya. Amilase ludah ini dan petialin ini difungsikan untuk membantu proses pencernaannya, yang kaitannya nanti ke karbohidrat dan kacang-kacangan. Walaupun nanti buah-buahan, sayur-sayuran juga kan masuk ke sana, ya. Nah, ini nanti kaitannya ke situ. Nah, ini amilase ludah ini dan petialin ini kaitannya ke pengunyahan yang lembut. Jadi nanti kalau kita mulut itu difungsikan mengunyah dengan lembut. Jadi kalau nanti kita mengunyah dan lembut, maka nanti enzim yang ada di mulut itu nanti akan bergabung dengan karbohidrat atau akan bergabung dengan makanan yang kita kunyah di lembut yang ada di mulut. Maka ini nanti akan memudahkan proses pencernaan itu yang arah ke usus kecil. Karena di dalam usus kecil ini nanti dia sifatnya penyerapan.
ya. Jadi fungsi, maka orang sering ngomong itu sistem cerna itu ada dua. Jadi pencernaan itu yang pertama itu di mulut, yang kedua itu di lambung. Maka di sini fungsinya mengunyah dengan lembut, dan ini juga nanti akan berkaitan dengan tekstur makanan. Ya. Jadi ini bisa kita lihat, kalau ini kaitannya dengan mulut berarti kaitannya dengan pengunyahan yang lembut, terus kaitannya dengan tekstur makanan. Nah, berarti ini ada beras ya, yang kaitannya ke ini apa namanya, yang kaitannya nanti ke pengunyahan yang lembut. Maka beras itu nanti ada jenisnya, ada dua macam. Yang pertama nanti ada jenisnya beras yang kasar, ada jenisnya yang lembut. Beras kasar itu contohnya nanti seperti beras yang 1 kali gilingan, atau beras itu biasanya, atau beras yang ditumbuk ya, dan dia masih kasar, dan terus juga mata berasnya juga masih ada. Biasanya warna beras ini warnanya kecoklatan, dan biasanya warnanya jelek, tidak menarik sama sekali ya. Nah, yang kedua nanti ada ada nanti beras itu yang lembut, yang itu yang sudah digiling berkali-kali, bisa 3 kali gilingan. Nah, biasanya itu warnanya putih, bersih, dan warnanya bagus ya. Maka ini nanti kaitannya ke pengunyahan yang lembut. Maka nanti kalau kita makannya beras yang 1 kali gilingan atau beras yang sering ditumbuk itu kan berasnya kasar dan mata berasnya juga masih ada. Maka nanti kalau kita makan beras yang itu, biasanya berasnya kasar di mulut, maka itu nanti akan merangsang mulut itu untuk bekerja. Jadi kalau mulut itu nanti bekerja, otomatis nanti otot-otot yang ada di mulut itu, atau nanti otot-otot yang ada di gusi atau gigi itu sendiri, dia akan jadi kuat. Kalau kita makan yang beras yang sudah bersih, yang sudah lembut, dan terus juga nanti dimasak ya, kan lembut nanti. Maka nanti kalau kita makan yang itu akan mengurangi kerja di mulut kita. Karena apa? Karena beras yang kita sudah masak itu sudah lembut. Maka kadang permasalahannya di sini. Kalau sekarang ini kan kita dimanjakan dengan beras yang pulen, beras yang bersih, dan beras yang lembut. Maka kalau kita makan yang itu, biasanya akan mengurangi pengunyahan yang ada di mulut. Ya. Jadi otomatis otot-otot yang ada di gigi itu untuk mengunyahkan akan berkurang. Otot-otot yang ada di rahang itu pun nanti akan berkurang. Maka itu nanti yang akan menimbulkan permasalahan. Jadi biasanya kalau kita makan beras yang kasar ini, maka akan merangsang gigi itu untuk bekerja, merangsang gigi itu untuk mengunyah. Nah, nanti keuntungannya begini, keuntungannya nanti kalau kita mengunyah dengan beras yang kasar itu, terus biasanya kita mengunyah, karena berasnya itu biasanya setelah dimasak kan masih agak kasar, maka merangsang gigi itu untuk bekerja, ya bahasanya untuk berolahraga lah. Maka nanti keuntungannya yang pertama, satu, nanti otot itu yang arah ke sini akan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kekuatan gigi itu untuk goyang itu juga akan kuat. Yang ketiga, gigi itu juga
akan jarang sakit. Terus yang keempat itu gigi itu juga nanti jarang untuk berlubang ya. Karena apa? Karena dia selalu difungsikan buat olahraga. Nah, pertanyaannya, kenapa orang sekarang banyak yang sakit gigi? Kenapa orang sekarang itu banyak giginya yang bolong? Nah, kenapa orang sekarang itu, kalau kaitannya ke penyakit ya, biasanya kan ada satu penyakit itu yang disebabkan karena angin. Itu yang sering disebut itu belpasi. Belpasi itu yang disebabkan serangan angin yang menyebabkan mulut itu mencong. Ya, yang menyebabkan mulut itu mencong. Maka biasanya belpasi itu ada 3 macam. Yang pertama ada serangan angin dan dingin. Nah, ada serangan angin dan panas. Ada serangan angin terus dan panas, terus ditambah lagi kekurangan cairan. Jadi orangnya sudah kekurangan cairan terus terserang angin. Maka ini juga gejalanya nanti yang muncul berbeda-beda. Tetapi kalau belpasi yang arahnya serangan angin dingin, biasanya contohnya begini. Dia orangnya itu biasanya sebelum kena ya, umpamanya nih hari ini sering naik motor atau kena AC berlebihan, terus kena hujan, terus besok pagi tidur tiba-tiba bangun mulutnya sudah mencong. Nah, itu biasanya karena serangan angin dan dingin. Ada juga biasanya tidak kena hujan, tetapi dia naik motor di dalam situasinya ya seperti inilah, dalam situasi tidak musim penghujan ya. Tetapi tiba-tiba dia bangun, dia sadar-sadar sudah belpasi. Nah, mencongnya pun biasanya berbeda. Ada yang kalau biasanya mencong ke kanan itu biasanya akibat karena serangan angin dingin. Nah, ada juga yang kalau mencong ke kiri biasanya akibat serangan angin panas. Ada juga kadang serangan itu dia posisinya sudah kurang darah, kurang cairan, terus tiba-tiba aktivitasnya tinggi, tiba-tiba pas dia bangun, terus tiba-tiba mulutnya mencong. Nah, ini biasanya disebabkan karena kekurangan darah, kekurangan cairan, terus terserang angin. Nah, ini nanti kaitannya itu ke pengunyahan tidak lembut atau ke pengunyahan yang pengunyahan itu nanti otot gigi itu atau otot rahang itu jarang difungsikan. Maka biasanya bisa kita lihat orang yang sering mengunyah sebelah kanan ya, orang yang sering mengunyah sebelah kanan itu biasanya kalaupun dia kena belpasi, maka yang kena biasanya kan sebelah kiri. Orang yang selalu mengunyah makanan biasanya sebelah kiri, kalaupun dia kena belpasi, maka biasanya yang sering kena itu sebelah kanan. Nah, orang yang biasanya jarang mengunyah dengan lembut, jarang difungsikan gigi itu untuk mengunyah, maka kadang terus satu sisi dia kekurangan darah dan kekurangan cairan, terus kena angin, maka ini yang mulutnya juga mencong, tapi ini agak lama cara pengobatannya. Yang lama itu yang agak cepat biasanya itu yang serangan angin dingin sama serangan angin panas itu agak cepat, paling seminggu 2 minggu biasanya insya Allah sih mulut itu sudah lurus lagi ya. Berarti ini nanti kaitannya ke penyakit belpasi ya, penyakit belpasi, terus kaitannya dengan gigi berlubang, terus kaitannya dengan gigi keropos, terus kaitannya dengan sakit gigi yang disebabkan karena satu pengunyahan tidak lembut. Nah, ini nanti penyakit ini biasanya yang sering muncul. Jadi bisa kita lihat kalau nanti kita mengunyah dengan lembut, otomatis nanti makanan itu akan bercampur dengan enzim itu. Terus nanti di lambung itu setelah makanan masuk turun ke lambung rasanya sangat nyaman sekali.
Karena apa? Biasanya orang yang sering timbul penyakit kembung, ya, khusus penyakit kembung nih, yang sering kembung itu disebabkan karena pengunyahan tidak lembut. Nah, maka biasanya kalau kita mengunyah lembut terus ditelan, rasanya di lambung itu sangat nyaman sekali. Dan kedua biasanya itu ini apa namanya, perut itu terasa nyaman. Nah, terus nanti kalau ini sih kita masih tahapannya di mulut ya, tetapi saya kaitkan dulu satu ke lambung. Terus nanti saya kaitkan ke usus besar sini ya, usus besar sini. Ini nanti kaitannya ke penurunan berat badan. Maka nanti kalau kita pengunyahan yang lembut, terus nanti diatur pola makannya dengan pola makan yang kita anjurkan, maka nanti biasanya penurunan berat badan itu lebih kurang sekitar 6-8 kilo per bulan. Ini secara standar, tapi ada juga biasanya bisa kena 10 kilo sampai 12 kilo. Nah, ini biasanya orangnya yang sungguh-sungguh. Kalau ini orangnya yang biasa-biasa. Nah, maka biasanya kalau kita mengunyah lembut, terus kita atur pola makannya. Nah, ini maaf kata ya, ini ada kaitannya ke sini nih. Maka saya buka sedikit kuncinya. Kalau kita mengunyah lembut itu satu nanti menyebabkan napas itu tidak terlalu bau, itu yang pertama. Karena apa? Karena napas itu bisa bau, satu disebabkan karena gigi berlubang. Yang kedua, napas itu bisa bau karena satu disebabkan karena nanti makanan menumpuk di lambung. Makanan menumpuk di lambung itu disebabkan karena pengunyahan yang tidak lembut. Atau nanti ditambah lagi makan makanan yang sifatnya menyerap cairan, seperti makan makanan tepung-tepungan ya, seperti nanti gorengan, mie, indomie, dan yang lain-lain. Terus nanti yang ketiga biasanya kalau napas itu bau, yang pertama tadi pengunyahan yang tidak lembut, yang kedua karena makanan menumpuk di lambung, yang ketiga karena giginya berlubang, yang keempat itu karena ada tumpukan dahak di lambung. Maka ini yang menyebabkan mulut itu bau. Jadi kalau teman-teman mulutnya bau, maka ini dicek nih, insya Allah di sini akan ketemu. Kalau tidak giginya berlubang, berarti dia pengunyahan tidak lembut, maka makanan itu menumpuk di lambung. Kalau tidak mengunyah tidak lembut, berarti kalau sudah mengunyah lembut, biasanya berarti ada kaitannya dengan dahak menyumbat di sistem. Terus nanti ini kita kaitkan lagi ke usus besar sini. Maka kalau kita nanti makan lembut, mengunyah dengan lembut, terus nanti kita atur pola makannya dengan pola makan yang dianjurkan. Nah, ini maaf kata ya, maaf kata. Kalau kita buang angin itu nanti juga tidak bau. Itu yang pertama, tidak bau. Yang kedua nanti kalau kita buang air ya, buang air besar, kalau di acara mengujinya nanti kalau kita buang air besar jangan di klosetnya, maka buanglah di lantainya nanti. Maka kalau kita mengunyah lembut terus nanti diatur pola makannya, maka buang air besar itu pun tidak bau. Otomatis nanti napas itu pun tidak bau. Nah, ini nanti pengecekannya. Jadi kalau kita mengunyah yang lembut, maka otomatis nanti berat badan itu pun tidak naik. Karena biasanya orang gemuk itu hanya ada dua. Satu, terlalu banyak makan makanan karbohidrat, terus pengunyahan tidak lembut. Yang kedua nanti terlalu banyak makan tepung-tepungan yang biasanya menyerap air dan sulit dicerna, terus juga pengunyahan tidak lembut. Maka makanan itulah yang menyumbat di lambung, maka perutnya itu biasanya laki-laki itu agak besar ke depan. Nah, itu penyebabnya. Maka bisa kita lihat yang satu lagi contohnya itu, kita bisa lihat hewan karnivora ya, berarti hewan pemakan rumput. Kalau kita melihat hewan pemakan rumput itu, mereka punya
bahasanya ada lumen. Ya, lumen itu di sekitar sini. Jadi kalau hewan pemakan rumput itu biasanya kalau mereka makan, jadi makanan itu nanti dimakan dulu yang kasar-kasar, dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan. Setelah sudah masuk ke dalam, nanti setelah mereka sudah istirahat, maka dikeluarkan lagi makanannya dari lumen itu, terus dimasukkan ke mulut, dikunyah lagi yang lembut, baru ditelan, dikeluarkan lagi dari lumen, dikunyah lagi yang lembut, ditelan lagi, dikeluarkan lagi dari lumen, dikunyah lagi dan yang lembut, ditelan lagi. Nah, ini nanti prosesnya bila hewan itu waktu istirahat dan waktu tiduran ya. Maka di sini bisa kita lihat, maka kita yang pertama nih, kita bisa melihat hewan karnivora itu atau hewan pemakan rumput itu, kita bisa melihat mereka itu yang pertama jarang kembung. Nah, itu disebabkan karena pengunyahan yang lembut, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat hewan pemakan rumput itu jarang sakit gigi. Ya kan, kayak teman-teman sendiri apa pernah melihat kambing sakit gigi atau melihat sapi sakit gigi? Kan tidak, jarang sekali kita bisa melihat itu. Yang ketiga, kita juga jarang melihat gigi mereka itu keropos. Ya, gigi mereka itu keropos. Nah, yang keempat itu juga kita juga jarang melihat gigi mulut mereka itu belpasi atau mulut yang bencong ke kiri atau ke kanan. Nah, ini menandakan bahwa proses pencernaan di mulut ini sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi untuk kesehatan yang ini nih. Belpasi, sering kembung, belpasi, terus gigi keropos, gigi berlubang, terus sering kembung ya. Nah, untuk mengurangi ini, jadi kuncinya sebenarnya pengunyahan yang lembut. Nah, ini nanti prosesnya di mulut, itu yang pertama. Nah, maka insya Allah nanti setelah kita bahas proses dari mulut ini, maka nanti kita akan masuk ke tenggorokan, kerongkongan dan lambung ya. Insya Allah cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.